Kalau nggak bisa pakai laptop gua. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga kepada dosen kami mata kuliah Etik yaitu Pak Hendro Priyono. Selamat malam Pak. Di sini kami mahasiswa dari kelas 17 7E07 akan presentasi project dengan tema Unauthorized Access to Computer System. Di sini kami akan presentasi dengan kasus yaitu pembobolan situs resmi Komisi Pemilihan Umum tahun 2004. Pertama-tama, saya Cindy Eudefrina Sonda, kemudian ada Tier Prasetyo, Rizkyarni, Mutiara Kalista, dan Muhammad Fauzi. Di sini latar belakang dari kasus yang kami ambil yaitu teknologi merupakan hal yang tidak bisa lepas dari manusia sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi, terutama tindakan yang menyangkut kejahatan cyber. Di sini ada identitas permasalahan. Yang pertama, pengertian dari cybercrime dan cyber law. Yang kedua, motif yang digunakan. Yang ketiga, penyebab kejahatan. Dan yang terakhir, ada penanggulangan yang dilakukan. Perumusan masalah akan dibawakan oleh rekan saya, Rizkyarni. Berikutnya ada perumusan masalah. Apa pengertian dari cybercrime dan cyber law? Yang berikutnya, apa motif yang digunakan atau penyebab kejahatan tersebut? Berikutnya ada penanggulangan dapat dilakukan. Berikutnya ada ruang lingkup meliputi kejahatan cyber dan motif penyebab serta penanggulangan kasus. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang begitu berbahayanya kejahatan cyber dalam dunia kerja. Berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah cybercrime meliputi unauthorized access to computer system. Berikutnya ada illegal contents. Berikutnya ada data forgery. Selanjutnya ada cyber law dalam ini. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet yang menyerang sistem informasi korban. Terdapat beberapa jenis kejahatan cyber diantaranya. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system, yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Yang berikutnya adalah illegal contents, merupakan konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar atau melanggar hukum. Yang terakhir adalah data forgery, merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memasukkan data dalam dokumen penting yang disimpan seperti scriptless dokumen di internet. Berikutnya akan dibacakan oleh Lester. Cyber law dalam undang-undang. Di Indonesia sekarang ini, hukum tentang cybercrime sudah dapat dipastikan terbukti dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun nomor 11 tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada tanggal 21 April 2008. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau cyber, termasuk di dalamnya memberikan punishment terhadap pelaku cybercrime. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik
dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Unauthorized access to computer system and service atau serangan terhadap fasilitas komputer. Hacking, virus, illegal access akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46, yaitu 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 600 juta rupiah. Kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Terima kasih. Lanjut untuk bab 3, pembahasan kronologi pembobolan situs resmi KPU. Pada hari Jumat 16 April tahun 2004, ex-user dengan nama panggilan Dhani Firmansyah mencoba melakukan tes security KPU.id melalui XSS atau cross-site scripting melalui IP 202.168.10.117. Namun di layar keluar message risk dengan level low atau website KPU belum tembus atau tembusan. Hal itu ia kerjakan di gedung Dana Reksa pada Sabtu 17 April 2004. Ex-user mencoba kembali melakukan penetrasi ke server dnp.kpu.go.id dengan cara SQL injection dan berhasil menemukan IP dnp.kpu.go.id serta dapat mengupdate tabel daftar nama partai pada pukul 11.2 sampai 11.4. Teknik yang digunakan oleh ex-user adalah teknik spoofing penyesatan atau teknik smoothing atau penyesatan. Ia berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik serta pemilu dan mengubah nama ke-24 partai politik serta tersebut dengan nama seperti Partai Cahyo Tinggi, Partai Kolor Hijau, Partai Wiro Sableng, Partai Kelerengan, dan lain-lain. Ini juga sempat menyesatkan pelacakan petugas dengan seolah membobol situs KPU dari warnet di Jalan Kaliurang ke Yogyakarta. Dari penelusuran di Yogyakarta, polisi mendapatkan keterangan pelaku merupakan hacker yang sudah pindah ke Jakarta sejak 1 April 2003. Karena itu pada saat itu UU yang mengatur tentang cybercrime belum ada. Maka tersangka Dhani dikenakan UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Salah satu pasal yang disangkakan adalah pasal 50 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Dhani atau ex-user akhirnya ditangkap Satuan Cybercrime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 24 April 2004. Lanjut untuk motif pembobolan situs KPU. Menurut keterangan dari pelaku, motif dari pembobolan situs KPU ini karena ia tertantang dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja TI KPU Husnul Maria di sebuah tayangan televisi. Saat itu Husnul menyatakan sistem TI seharga Rp 152 miliar ini sangat aman dan tidak akan bisa ditembus oleh hacker. Oleh karena itu, Dhani mengetes sistem keamanan server tnp.kpu.go.id. Lanjut untuk penyebab ternyata pembobolan situs KPU. Meskipun KPU telah membuat sistem keamanan yang berlapis, namun KPU masih saja menyisakan lubang SQL injection, sehingga tersangka dengan mudah menembus server tnp.kpu.go.id
.id dengan cara melakukan penetrasi terhadap IP. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Taiwa. Iya, silakan. Selanjutnya ada poin 3.4 yaitu penanggulangan kasus. Penanggulangan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perlu adanya peninjauan dan merevisi sistem informasi intelijen, memperketat sistem informasi intelijen. Yang ketiga, menata ulang dan meningkatkan standarisasi pengiriman, penyimpanan, serta dokumentasi data intelijen. Yang keempat, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Lanjut. Ada bab 4 yaitu penutup. Poin 4.1 kesimpulan. Teknologi merupakan hal yang tidak bisa lepas dari manusia sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah berkembang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi, terutama tindakan yang menyangkut kejahatan cyber. Juga tak jarang kejahatan cyber ini merugikan satu atau bahkan banyak pihak, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Salah satu jenis kejahatan cybercrime diantaranya adalah unauthorized access to computer, yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki, dan salah satu contoh kejahatan tersebut ialah pembobolan situs KPU. Selanjutnya ada poin 4.2 yaitu saran. Saran yang kami sampaikan adalah sebaiknya periksa keamanan sistem dengan lebih teliti dan akurat agar hal-hal yang seperti pembobolan dapat lebih mudah dihindari. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi. Mohon izin Pak Hendro Priyono, di sini kami beranggotakan 5 orang dan puji syukur kami dari kelompok dengan tema pembobolan situs resmi Komisi Pemilihan Umum tahun 2004 lengkap untuk presentasi pada hari ini, dan mohon maaf Pak jika ada kesalahan kata atau kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Selesai sudah presentasi kelompok kami pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selalu ada tanpa pernah memulai. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam.